Nah, salah satu hal penting yang saya soroti ya, kita rasanya eh, semua kampus itu mempunyai tujuan yang sama, perbaikan fasilitas Hmm. infrastruktur untuk pendidikan, perbaikan metode pengajaran dan sebagainya itu pasti semua. Itu rasanya sudah standar bahwa semua akan ke sana. Kemudian ada satu hal yang saya soroti yang penting itu adalah bagaimana kita secara bisa eh, apa saya sebut mandiri secara finansial, yang artinya bahwa kita sebagai institusi pendidikan harus bisa menghasilkan pendanaan yang besar dari non UKT non SPI tadi. Tadi beberapa sudah saya sebutkan, kemudian juga dana abadi itu juga salah satu contoh Ya. yang kita coba coba tingkatkan karena dengan adanya pendanaan-pendanaan tadi harapannya kita bisa operasional dari perguruan tinggi itu bisa kita cover atau bisa sebagian kita tutup dengan dana-dana yang kita peroleh tadi ya. Kita ada program internasionalisasi karena eh, ITS menjadi salah satu dari 6 perguruan tinggi yang ditarget masuk 500 besar dunia. Kebetulan ITS saat ini sudah mencapai 585. Nah, insya Allah semoga tahun depan ini kita sudah bisa masuk 500 besar sehingga dan kita akan selalu memperbaiki apa namanya mutu pendidikan, penelitian dan sebagainya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai status akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Rektor Institut Teknologi 10 November ITS, yaitu Profesor Bambang Pramujati, ST, MSc, PhD. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik Bapak. Prof. Bambang Pramujati lahir di Yogyakarta 3 Desember 1969, menyelesaikan S1 Teknik Mesin ITS, kemudian S2 di University of Birmingham, S3 di University of New Brunswick, Fredericton, Kanada. Kemudian menjadi dosen ITS sejak 2006, pernah menjadi ketua jurusan teknik mesin, menjadi kepala departemen teknik mesin, menjadi wakil rektor, dan saat ini menjadi rektor ITS. Nah, Prof mungkin bisa diceritakan perjalanan karir sampai saat ini menjadi rektor, mungkin ada bagian-bagian pengalaman yang menarik yang bisa diceritakan. Silakan, Prof. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Saya Bambang Pramujati. Saya itu sebenarnya belum profesor penuh Pak, jadi ya saya bukan ada dipanggil. Masih Oke, proses-proses baik. dari jurusan tidak pernah ngurus. Iya. Jadi begini, saya sebenarnya jadi dosen itu tahun 94 Bapak. Jadi saya lulus S1 itu 93, kemudian saya jadi pegawai negeri itu CPNS itu 94 ya. Kemudian saya memang sempat sekolah eh, S2 selesai 97 di University of Birmingham di Inggris, kemudian saya lanjut selesai S3 itu 2004 di University of New Brunswick, Kanada. Kemudian saya sempat 2 tahun ya postdoc nyambi ngajar di Kanada gitu ya, baru pulang tahun 2006. Kemudian dari 2007 saya mendapat amanah sebagai koordinator bidang studi bidang manufaktur dan juga
Kita waktu itu mendapatkan project I'm Here, Indonesian Managing Higher Education for Relevancy and Efficiency, jadi dari Woodbank. Jadi sampai 2011, kemudian selesai saya menjadi ketua jurusan satu periode, kemudian kepilih lagi sebagai ketua jurusan periode kedua. Ya pada saat itu saya sempat tahun 2015 kalau tidak salah, saya sebagai Kaprodi terbaik nasional nomor 2 eh, 2015 kalau tidak salah. Kemudian 2019 eh, belum selesai menjadi kepala departemen ya, saya kemudian diminta oleh Pak Rektor waktu itu untuk membantu beliau sebagai wakil rektor bidang 4, yaitu bidang riset, inovasi, kerjasama, dan kealumnian di ITS ini atau di bidang 4 hingga tahun 2024 ya. Jadi 2024, kemudian kemarin tahun 2023 saya ikut pemilihan rektor lagi dan mendapat amanah menjadi rektor dan dilantik pada tanggal 30 April. Jadi saya sejak tanggal 30 April saya mendapat amanah menjadi rektor, kemudian wakil rektornya 4 harus ada PJ sehingga ada PJ yang menggantikan saya untuk sampai eh, apa berikutnya gitu. Ya saya kira itu sedikit informasi Saya- terkait eh, karir dan sebagainya. Jadi bapaknya saya, oh ya, selain sebagai tadi yang di struktural gitu ya, saya sebagai PPK pejabat pengadaan barang jasa di ITS itu cukup lama, kalau tidak salah dari 2011 hingga 2019 kalau tidak salah, yang cukup lama. Dan saya juga aktif di Dikti waktu itu ya, saya aktif di Dikti sebagai reviewer, kemudian sebagai asesor pendirian prodi, asesor pendirian akademi komunitas, asesor pendirian penelitian, kemudian saya juga ikut di BAN PT, asesor atau reviewer penelitian nasional. Saya juga asesor di atau reviewer di interviewer tepatnya di LPDB. Jadi kalau mahasiswa yang mau daftar dapat beasiswa itu Pak, ya itu saya sebagai eh, interviewer. Namun semua itu saya berhenti pada tahun 2009 saat menerima amanah sebagai WR4, ya kami komitmen untuk 100% di kampus sehingga semua ya kita berhenti lah saat itu. Ya kira-kira begitu. Baik, Pak Bambang Pramujati cukup lama merintis karir di ITS, mungkin bisa menceritakan sejarah perjalanan maupun perjuangan ITS sampai akhirnya mencapai status tertinggi dengan akreditasi unggul. Monggo silakan mungkin ada cerita mengenai bagaimana status itu bisa dicapai. Ya ITS itu kan sebenarnya berdiri ITS itu berdiri dua tahun sorry 57 ya, 57 pada waktu itu berdiri dengan eh, dua jurusan, yaitu jurusan teknik mesin dan eh, teknik sipil. Kemudian pada tahun 1960 itu berdiri resmi menjadi Institut Teknologi 10 November. Waktu itu sebelumnya masih Yayasan Pendidikan Tinggi 10 November gitu. Nah, dalam perkembangannya yaitu seperti yang sudah ada seperti sekarang ini, kita itu menjadi PTNBH eh, transisi itu tahun 2017 kita harus menjadi PTNBH, sehingga kita memang memiliki privilege ya sebagai PTNBH untuk mengurusi masalah keuangan, sumber daya dan sebagainya dibandingkan oleh PTN yang PLU ataupun yang Satker. Nah, ITS itu sebentar, tadi saya sudah punya datanya. ITS itu pertama kali eh, mendapatkan A pertama kali ya akreditasi itu kan Ya. kita unggul itu pada tahun 2013, kemudian dua periode itu mendapat akreditasi A ya tahun 2013 sampai 18, kemudian 18 sampai 23. Nah sekarang memang akreditasi unggul. Nah banyak sudah departemen-departemen ataupun sorry prodi-prodi yang sudah terakreditasi unggul
ataupun terakreditasi internasional. Nah, kira-kira begitu sampai sampai eh, sekarang. Nah, kita sekarang sedang berusaha mendorong eh, departemen-departemen atau prodi-prodi itu untuk terakreditasi internasional juga, tidak hanya akreditasi nasional tapi terakreditasi internasional, karena banyak banyak hal yang bisa kita eh, apa ya gain dengan memiliki prodi yang terakreditasi secara internasional. Iya. Ya. Nah, Bapak menjadi rektor mulai 2024 sampai 2029. Nah, apa saja yang diprogramkan? Tadi kalau nggak salah targetnya adalah menjadi world class university dengan memperbanyak prodi-prodi yang akreditasi nasional. Apa saja yang dilakukan? Sebenarnya kalau eh, target apa akreditasi itu sudah ditayangkan, kita kan punya Renstra, kita punya Renip. eh, Salah satu apa tujuan bukan salah satu ya, tujuan jangka panjang kita itu di tahun 2035 itu kita menjadi entrepreneurial university. Nah, kita saat ini ya sebagai Research and Innovative University, artinya bahwa iklim inovasi itu sudah kita kembangkan. Nah, harapannya pada tahun 2030 kita mulai menapak sebagai entrepreneurial university. Nah, kami institusi pendidikan itu memang saya rasa mayoritas, kalau tidak semuanya, itu sumber utama pendanaan kami masih dari eh, apa KT ataupun dari SPP-nya mahasiswa, itu SPI. Nah, ini salah satu PR besar kami karena kami sebagai PTNBH untuk bisa tidak berarti kita akan mengurangi, tetapi kita akan mencari memperbesar sumber yang lain selain dari UKT. Nah, ini kita sebagai PTNBH harus pintar-pintar mencari celah, mencari cara agar pendapatan di luar UKT tadi meningkat. Karena sebagai PTNBH khususnya pendanaan dari pemerintah itu semakin turun, Ya. kemudian jumlah pegawai negeri itu juga tidak selalu ada, lowongan pegawai negeri sudah beberapa tahun ini terakhir tidak ada, baru tahun ini kita ada, sehingga itu akibatnya bahwa biaya yang harus kita keluarkan untuk dosen, untuk tendik dan sebagainya itu yang harus di cover oleh itu semakin lama semakin tinggi. Nah, ini kita harus bisa mencari sumber pendanaan lain. Nah, salah satunya yang utama tentunya bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk inovasi yang bisa kita hilirkan selain kerjasama ya. Kita tuh eh, sumber sumber pendanaan yang lain selain UKT itu misalnya kerjasama profesional dengan industri, kemudian kita sebagai konsultan, kemudian eh, mengelola aset-aset yang ada di ITS, kemudian tadi eh, hilirisasi produk-produk inovasi. Kita juga sebagai PTNBH kita memiliki perusahaan swasta yang bergerak untuk mencari pendanaan di sana. Nah, salah satu hal penting yang saya soroti ya, kita rasanya eh, semua kampus itu mempunyai tujuan yang sama, perbaikan fasilitas Hmm. infrastruktur untuk pendidikan, perbaikan metode pengajaran dan sebagainya itu pasti semua. Itu rasanya sudah standar bahwa semua akan ke sana. Kemudian ada satu hal yang saya soroti yang penting itu adalah bagaimana kita secara bisa eh, apa saya sebut mandiri secara finansial, yang artinya bahwa kita sebagai institusi pendidikan harus bisa menghasilkan pendanaan yang besar dari non UKT non SPI tadi. Tadi beberapa sudah saya sebutkan, kemudian juga dana abadi itu juga salah satu contoh Ya. yang kita coba coba tingkatkan, karena dengan adanya pendanaan-pendanaan tadi harapannya kita bisa operasional dari perguruan tinggi itu bisa kita cover atau bisa sebagian kita tutup dengan dana-dana yang kita peroleh tadi ya. Kita ada program internasionalisasi karena eh, ITS menjadi salah satu dari 6 perguruan tinggi yang ditarget masuk 500 besar dunia. Kebetulan ITS saat ini sudah mencapai 585. Nah, insya Allah semoga tahun depan ini kita sudah bisa masuk 500 besar sehingga dan kita akan selalu memperbaiki apa namanya mutu pendidikan, penelitian dan sebagainya. Kami merasa bahwa memang internasionalisasi ataupun world class university itu Ya. tidak menjadi kayak apa ya target sehingga semua kita harus arahkan ke sana, enggak. Jadi itu adalah impact ataupun dampak dari apa yang kita lakukan dengan benar.
kami percaya kalau misalnya proses pendidikan berjalan baik dengan di ITS itu bisa kita perbaiki, kemudian kurikulum kita perbaiki, comply dengan internasional, penelitian yang kita lakukan penelitian yang baik, kita bisa nulis paper yang baik sehingga disitasi orang banyak, kita punya produk yang bermanfaat sehingga digunakan oleh masyarakat. Itu insya Allah visibility kampus itu akan dengan sendirinya naik sehingga dampaknya terhadap internasionalisasi tadi pasti akan terangkat juga. Ada hal yang memang harus kita eh, apa ya intentionally memang kita tujukan untuk ke sana. Sebagai contoh proses penilaian internasional apa World Class University itu QS ranking itu ada survei terhadap mitra, ada survei terhadap alumni. Nah, itu kita memang harus apa menggandeng mitra institusi asing ataupun alumni kita ya kalau alumni memang kita minta tolong ada ketersediaan mereka untuk bila ada sebagai survei mereka bersedia menjadi responden gitu ya itu beberapa hal yang memang harus kita lakukan ke sana tapi yang besar tadi kalau kita lakukan riset dengan baik kita nulis paper dengan baik otomatis pasti itu nanti semua akan terangkat karena kita sudah melakukan prosesnya kita lakukan dengan baik dan benar ya kira-kira itu tapi kalau program ya saya rasa Ya, more or less semua pasti akan apa ya, ya mirip-mirip lah bagaimana fasilitas riset naik bagaimana iklim riset bisa bagus bagaimana proses pengajaran bisa berjalan dengan baik ya, kesejahteraan meningkat dan sebagainya ya kemandirian ya, finansial itu sangat sangat penting menurut ya, kami karena semua kita tahu kalau orang Jawa Jerbasuki Mawobeo ya kita punya program apapun pasti akan butuh butuh support ya, dana kita memperbaiki ya kita bisa mencari pendanaan dari ya, lain ya kita saat ini misalnya ITS itu mempunyai pendanaan besar dari ADB, Asian Development Bank untuk mengembangkan STP atau Science Technopark. Kita punya 4 klaster otomotif, ya, eh, kreatif industri, maritime, dan ICT robotik. Kita sedang membangun gedung-gedung beserta dengan fasilitasnya nanti peralatan-peralatan untuk prototyping. Jadi peralatannya bukan lagi peralatan untuk riset, untuk laboratorium, enggak, tapi untuk membuat prototyping produk inovasi yang dihasilkan di klaster-klaster tersebut. Nah, nantinya dengan STP kita akan punya mitra-mitra industri sehingga kita bisa harapannya bisa kita hilirkan lewat mitra, bisa kita punya startup dan sebagainya. Kita itu contoh ADB kita sekarang punya ya, kerjasama besar dengan namanya proyeknya Inspirasi ya dengan 3 perguruan tinggi besar lainnya UITB dan UGM kemudian dengan Nanyang Singapura proyek Inspirasi. Salah satu proyek terbesarnya adalah pembangunan namanya Renewable Energy Integrator Demonstrator Indonesia. Dan kebetulan tempatnya karena kami dilihat paling siap untuk penyediaan lahan dan sebagainya, tempatnya ada di ITS. Nanti ITS itu akan memiliki living laboratory untuk renewable energy yang akan menjadi showcase secara nasional, di mana nanti akan ada solar panel, ada biomass, dan ada apa namanya hidrogen. Nanti kalau ada orang tanya gimana mengelola 3 sumber energi renewable bisa dengan baik, silahkan lihat ke ITS. Harapannya itu menjadi showcase ya, nasional ya. Kita berharap September akhir atau awal Oktober nanti diresmikan oleh eh, Menteri Pendidikan untuk ready tadi. Itu beberapa hal yang kami ya, rasa bahwa kami tetap harus mencari pendanaan dari luar, tapi ya. kami sendiri juga harus mengusahakan eh, mengelola proyek-proyek ataupun mengelola aset-aset yang ada di ITS. Gitu, ya Pak Ya. Gamal. Menarik sekali Pak yang mengenai mandiri finansial tadi. Karena perguruan-perguruan tinggi besar di dunia kelihatannya sudah melakukan itu lama. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, di dalam perencanaannya itu apa? Bagaimana komposisinya yang ideal nanti? Misalnya UKT itu akan memberi berapa persen misalnya. Kemudian yang kegiatan tadi apa kreativitas sendiri itu bisa berapa. Kemudian dana abadi itu juga menarik.
Artinya itu berapa direncanakan? Karena kasusnya ketika UKT naik kemarin kan langsung apa menjadi apa kontroversi nasional ternyata. Nah untuk ITS seperti apa Pak Bambang? Oke. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, kemandirian finansial itu sangat penting. Nah, salah satu sebenarnya yang apa yang eh, apa bisa menopang banyak itu ya salah satunya sebenarnya dana abadi. Saat ini dana abadi ITS memang Ya, belum banyak. Kami saat ini kira-kira 100 miliar ya dana abadinya. Tapi dengan dana abadi 100 miliar itu setiap bulan kami sudah bisa memberi beasiswa eh, mahasiswa per anak satu juta sampai 365 anak atau berapa saya angka persisnya lupa. Kemudian kita membantu beberapa mahasiswa untuk membayar UKT itu dengan dana yang 100 miliar yang kita miliki. Nah, kita memang berusaha terus untuk menggalakkan biaya ini. Saya angkanya persisnya lupa, tapi kami berharap di akhir ini sudah lebih dari 500. Tahun depan itu mestinya sudah 200-an berapa gitu. Pokoknya kita kita berharap pertumbuhannya eksponensial, tidak linear ya. Kalau 500 kan artinya tiap tahun nambah 100 Nah, itu kita harapannya bisa bisa lebih dari itu ya. Saya lupa ya, mungkin 500-an atau berapa saya lupa. Eh, ya, kita sekarang starting 100 sudah beberapa tahun terakhir ini. Kalau tadi Pak Pak Bambang Sadil menyampaikan di luar negeri itu mereka memang sudah mandiri finansial seperti Harvard, Stanford itu sudah ratusan triliun. Jadi ada dana abadinya ya, ratusan triliun sehingga mereka sudah mungkin 30% itu sudah operasional ditanggung oleh dana abadi itu karena sudah sangat besar. Nah, kami saat ini kalau dari pemerintah itu kemulaian sekarang sekitar 11 sampai 12%, kemudian dari UKT dan SPI tadi saya lihat eh, kira-kira sudah tidak sampai 50% ya, tidak sampai 50% ya. Kami tentunya ingin berharap itu bisa lebih kecil lagi ya. Harapannya memang mungkin ya kalau bisa mungkin 30% dari UKT SP itu sudah cukup bagus. Kemudian dari pemerintah, saya lupa pemerintah atau apakah mereka akan menambah atau enggak ya. Sebenarnya kalau anggaran pendidikan eh, naik itu sebenarnya mudah bagi pemerintah misalnya kalau untuk menggratiskan kuliah aja misalnya oke ini ada sekian puluh triliun kamu biasanya masing-masing institusi kamu biasanya mendapat berapa dari UKT SPI sudah ditutup saja tidak sampai 100 triliun kok itu tidak sampai 100 triliun itu bisa kuliah bisa gratis khususnya di negeri ya bisa gratis semua mahasiswa bisa kuliah saya kemarin sudah dihitung sebenarnya oleh oleh pemerintah oleh apa Kemendikbud kira-kira berapa kalau misalnya mau digratiskan. Nah, itu apa menurut saya ya tadi kemudian sisanya yaitu tadi kita dari pengelolaan aset, dari produk-produk inovasi ataupun dari dana abadi dan sebagainya. Jadi menurut saya mungkin 30% dari UKT itu ya, sudah oke lah, sudah tidak terlalu eh, ya. dominan atau tidak terlalu apa signifikan lagi. Ya. Kira-kira gitu. Pak. Baik, Prof. Saya masih meneruskan sedikit tentang dana abadi. Mungkin belajar dari apa yang terjadi di luar negeri, eh, kira-kira dana abadi itu bisa diperoleh dari mana? Jadi supaya di dalam negeri juga siapa tahu ada yang tertarik. Ya, sebenarnya dana abadi itu memang eh, apa ya? eh, Kalau di luar negeri mereka dap- memang sudah ada fund manager yang mereka menggerakkan dana itu kemudian dikembangkan lagi untuk bisnis dan sebagainya. Di sini kalau dites karena kami masih 100 miliar sekarang semua dana itu hampir mayoritas kita masukkan ke suku sehingga kita hanya mengambil dari hasil investasi melalui suku tadi. Kalau sumbernya memang saat ini yang paling banyak dominan masih masih dari dalam ya dari dalam sendiri kita kita mewakafkan sebagian sebagian dana untuk dana badi on behalf of Civitas ITS. Tapi kita juga mendapatkan dari alumni ya, alumni kita dapat dari mitra kita punya katakanlah di bawah itu ada plakat prasasti gitu ya, plakat prasasti kalau perusahaan minimal 100 juta itu sudah banyak perusahaan yang ada yang sampai 1,5 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang berapa sehingga itu juga bagian dari cara kita mencari dana abadi. Nah, kita masih berusaha menggerakkan alumni ya saya alumni ini kita pengen
katakanlah alumni ITS itu kan sekarang sudah 100 ribuan lebih ya. Kalau kita misalnya punya katakanlah 50 ribu atau karena 20 ribu, kemudian 50 ribu per bulan itu kan sudah banyak sekali dalam 1 bulan, dalam setahunnya bisa seberapa besar. Tapi sebenarnya ada yang penting itu kalau kita bisa punya usaha eh, bisnis yang bisa mendatangkan passive income terhadap kita sehingga selalu ada dana abadi yang masuk dari sana itu rasanya menjadi ideal ya kalau kita punya katakanlah punya produk yang sudah bisa kita hilirkan apa volumenya besar sehingga kita selalu punya income yang besar. Nah, itu rasanya eh, apa menjadi salah satu pintu yang bagus. Kita tuh punya perusahaan namanya PT ITS Technoscience. Nah, dulu PT ITS Technoscience itu banyak mayoritas sih mas sekarang sampai sekarang masih bergerak di konsultan engineering. Tadi banyak dosen-dosen yang membantu bekerja sama dengan industri mitra menjadi konsultan eh, untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. Tapi kami juga meminta mulai merambah bisnis yang lain ya karena ini ada perusahaan swasta mulai merambah bisnis yang lain. Salah satu yang sudah dilakukan ya menghilirkan Ya. produk-produk inovasi tadi ya. Jadi kita sudah mulai mendapatkan eh, apa revenue dari hilirisasi produk-produk inovasi dari melalui PT tadi ya. Kita berharap semakin tahun bisa semakin semakin besar. Ya. Ya, baik Prof. Tambah sedikit mengenai dana abadi ini. Kalau untuk kasus Indonesia, posisi ITS ini seperti apa, Prof? Dalam hal dana abadi ini, apakah ada perguruan tinggi yang lebih berhasil lagi di dalam menggalang dana abadi? Eh, Setahu saya apa namanya ada beberapa perguruan tinggi yang sudah lebih dari ITS ya. Sudah ada yang beberapa, saya lupa Unpad atau IPB, kemudian yang jelas yang paling besar kayaknya Universitas Terbuka. UT itu sudah besar sekali. Hmm. Ya, UT itu sudah besar sekali. Kami pernah berdiskusi, mereka sudah sangat besar. Di beberapa sudah di atas kita, tapi memang ada beberapa yang sedang memulai ya. Tapi kita sekarang semua melihat bahwa dana abadi itu menjadi salah satu apa eh, dana yang bisa kita manfaatkan karena memang dananya itu abadi sehingga hasil investasinya saja yang bisa kita manfaatkan. Ya, kita masih 100 Pak. Kita masih 100 ya. Harapannya kita Ya, bisa baik. menaikkan. Baik. Nah, dari segala persoalan, dari segala usaha, tadi kalau dipotret dari student body di ITS seperti apa, Bu? Sekarang ada berapa fakultas, ada berapa program studi, kemudian jumlah mahasiswa yang diterima per tahun, jumlah dosen dan sebagainya. Seperti apa, Bu? Eh, Kalau saat ini jumlah mahasiswa ITS itu di angka 27.766 ini dari data yang Ya. kami punya ya. Angkanya 27.766. Kemudian kalau dari jumlah prodi yang kita punya, sekarang itu kita punya total 101 program studi ya, baik dari S1, kemudian S2, ada S2 terapan, ada D4, ada profesi, dan ada S3. Itu total 101 program studi ya, dengan beberapa departemen yang ada di ITS. Nah, setiap tahun ke tahun ini kita menerima kira-kira 6.500-an mahasiswa. Saya angkanya persisnya kelupaan, tapi kira-kira 6.500-an untuk program S1, nanti program S2-nya biasanya di angka sekitar 2.000-3.000-an gitu. Eh, Kalau kekhasan, artinya kan banyak yang sejenis, ada perguruan tinggi yang umum, gitu ya. Kalau kekhasannya pendidikan di ITS itu seperti apa? Eh, Ya, kalau ITS kan Institut Teknologi 10 Ya. November, jadi memang mayoritas dari kami itu ya basisnya adalah teknologi dan sains. Meskipun kita beberapa sudah ada yang social studies ya, kita punya studi pembangunan, kita punya manajemen bisnis, kita punya
ya ada bisnis digital yang masih berbau teknologi. Tapi artinya mayoritas kita memang berbasis teknologi. Nah, kalau apa yang sudah dicapai mahasiswa yang sekarang terlihat sekali di Indonesia ataupun oleh dosen, mungkin kalau Pak Bambang Setono mengikuti berita tentang Ya. robotika itu, kalau eh, kontes robot Indonesia atau apa selalu juaranya most of the time itu ITS. Ini kemarin kami baru menjadi juara umum yang keenam kali sebagai juara dalam kontes robot Indonesia. Kemudian kalau Bapak mungkin tentang electric vehicle gitu, mungkin orang juga akan, oh, electric vehicle Ya. ke ITS gitu ya. Itu beberapa hal yang mungkin eh, dikenal di ITS. Nah, saat ini ITS juga memiliki kedokteran, Pak. Kita memiliki kedokteran dengan Oh, apa pembeda bahwa dokter di ITS nanti akan punya bekal teknologi yang lebih dibandingkan dokter di tempat lain. baik, menarik sekali. Eh, Eh, Jumlah alumni sudah begitu besar. Tadi disebutkan juga partisipasinya, perannya kepada institusi ITS juga cukup besar. Nah, sekarang kalau perannya di apa Pak, di masyarakat, di bangsa atau pengabdian ke negara, mungkin bisa ditunjukkan prestasi alumni ITS, Pak. Oh, alumni yang ada di data kami 116.949. Itu jumlah alumni saat ini. Nah, Ya, alumni kita kan ya memang anu ya sangat sangat apa eh, banyak, dan profesinya memang bermacam-macam. Ada yang di birokrat, ada yang jadi pengusaha, ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ada yang profesional gitu ya. Nah, beberapa alumni yang mungkin sudah cukup dikenal, sangat dikenal secara nasional. Kalau di pemerintahan ya mungkin Pak Sadono pernah, ya pasti perso Pak Nuh yang pernah menjadi menteri ya, beberapa ya, periode. Kemudian ada Bu Risma yang saat ini juga menjadi ya, menteri dan dulu wali kota. Kemudian kita punya kalau yang di pemerintah juga wakil gubernur di NTB Bu Siti Rohmah, itu juga dari Siti ya, Rohmi ya, itu dari ITS. Dulu pernah gubernur Aceh, itu juga pernah alumni dari ITS. Sekarang Pak Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi itu juga alumni kami. Ada duta besar Spanyol dan sebagainya. Nah, itu yang ya, beberapa di ya, pemerintahan, di posisi dirjen juga kita punya punya banyak. Kalau di pemerintahan ya, maaf, di BUMN kita punya beberapa alumni di BUMN, misalnya Kepala SKK Migas Pak Adi Sucipto, dulu mantan Dirut Pertamina Pak Adi Sucipto ya, kemudian mantan Dirut Garuda Pak Arief eh, Wibowo, Arief Wibowo, Arief Wibowo ya. Kemudian eh, apa mantan bosnya Medco gitu ya. Terus ya, sekarang yang di PLN kita punya beberapa direksi di PLN, di Telkom, di apa beberapa BUMN lainnya kita masih punya di Vika dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan eh, alumni-alumni ITS itu juga juga diterima oleh masyarakat dan kiprahnya cukup cukup besar di masyarakat. Yang menjadi pengusaha ya lumayan banyak ya. Sebenarnya yang pengusaha terbesar kami itu Pak itu Edi William Katwari. Pak Edi William Katwari pemilik Wings Group itu Pak. Mie sedap itu sebenarnya alumni, ya, ya, beliau itu alumni eh, mesin, teknik mesin. Ya, kita juga punya pengusaha-pengusaha lain yang mungkin ya, belum sekali beliau, tapi kita punya pengusaha yang cukup besar, memiliki galangan kapal, memiliki hotel, memiliki apa sudah cukup banyak. ya. Jadi memang walaupun eh, basicnya teknologi bisa berkembang kemana-mana ya Pak. Ya, Ya, insya ke Allah. bisnis yang macam-macam. Saya lihat ada yang di keuangan, ada yang di apa di bidang-bidang yang lain. Nah, baik.
eh, kita semua punya mimpi untuk menjadi Indonesia Emas di 2045. Tentu diperlukan SDM apa yang bisa menyongsong dan menjawab persoalan-persoalan apa pada saat itu. Nah, di dalam prediksi atau perkiraan ITS, apalagi dengan kecepatan perkembangan teknologi, apa yang harus dipersiapkan? Untuk Indonesia emas itu sebenarnya PR terbesar kita itu kan SDM ya Pak ya. Ya SDM Ya. kita itu banyak orang bilang kita itu kan memiliki bonus demografi dengan banyaknya usia muda, usia aktif gitu ya. Tapi kalau usia aktif tidak dikelola dengan baik, ya nanti kita jadi bencana demografi karena kita punya jumlah usia kerja yang besar tapi tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri atau oleh masyarakat itu sebenarnya menjadi PR kita. Nah, kita selaku institusi pendidikan itu tentunya mempunyai tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam mempersiapkan generasi-generasi muda itu untuk nantinya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, menjadi teknokrat, menjadi pengusaha, para pemikir dan sebagainya. Itu PR tanggung jawab kita semua sebagai institusi tidak hanya di perguruan tinggi ya, tapi sebenarnya mulai dari kecil sudah harus dipersiapkan dengan baik agar nanti mahasiswa ataupun alumni-alumni kita institusi dari perguruan tinggi itu menjadi baik. Nah, memang sekarang itu eh, di dalam pendidikan itu kan ada Bapak mungkin saja ada akademik, ada vokasi gitu Ya. ya, yang vokasi yang lebih ke pendidikan yang skill eh, apa ke skill gitu ya. Yang satunya akademik kami juga memiliki pendidikan vokasi, kami juga memiliki pendidikan akademik. Jadi tidak ada ini lebih baik satu dengan yang lainnya, enggak karena memang punya jalur tersendiri sendiri ya. Kalau skill itu memang mereka siap untuk bekerja dilengkapi dengan skill yang diinginkan. Sekarang akademik itu memang apa jalurnya nanti di R&D dan menjadi profesional dan sebagainya itu juga bisa semuanya dua-duanya bisa berjalan dengan eh, baik. Ya, yang pasti memang kita selaku insan yang berada di dunia pendidikan itu harus harus benar-benar bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh sekarang eh, teknologi artificial intelligence itu kan luar biasa Hmm. maju. Nah, ya kita tidak boleh terus melarang AI, penggunaan AI di kampus itu kan rasanya tidak boleh ya. Kita harus merangkul bagaimana kita manfaatkan AI itu agar bisa memberi bermanfaatan yang maksimal karena tidak bisa kita hindari itu keniscayaan bahwa Ya. itu adalah sesuatu yang beredar di apa yang ada di masyarakat dan harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Justru kita mungkin malah mengenalkan AI ke mahasiswa kita agar mereka juga paham dengan baik bagaimana dan bisa menggunakan dengan lebih bijaksana gitu. Ya, baik. Terakhir, Pak eh, Bambang, tadi dikatakan bahwa status akreditasi pemeringkatan itu bukan tujuan utama, tetapi apabila kinerja kualitas itu terjaga baik, pasti akreditasi atau pemeringkatannya akan menyesuaikan. Nah, di Indonesia akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi ini juga akan berubah. Mungkin nanti tidak ada lagi. Nah, pertanyaan saya itu eh, apa sebenarnya yang harus dilakukan ya, termasuk bagaimana pemerintah memanfaatkan ini pemeringkatan akreditasi itu justru untuk memacu eh, kualitas perguruan tinggi dan bagi masyarakat mempunyai standar atau ukuran untuk melihat prestasi yang dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Ya, akreditasi itu sebenarnya kan ya eh, bisa menunjukkan bagaimana
compliant salah satu institusi pendidikan dengan standar yang ada. Kenapa dia dikatakan unggul? Karena dia memang standarnya Ya, ini sudah di atas dari apa yang ditetapkan oleh oleh pemerintah. Sehingga kalau ya, kalau tidak ada itu ya semuanya pasti ada plus minusnya ya pasti ada plus minusnya terkait dengan apa akreditasi tadi. Tapi saya merasa bahwa eh, itu penting agar masyarakat bisa tahu bahwa oke pendidikan di sana itu seperti ini, kira-kira kualitasnya seperti ini dan sebagainya. Dan kita sebagai institusi pendidikan itu juga juga akan mempunyai challenge untuk menjaga ya, menjaga kualitas karena kan orang akan melihat ini seperti apa dan sebagainya. Ya, jadi kalau tidak ada misalnya tidak ada lagi akreditasi yang unggul dan sebagainya itu nanti keunggulan PT itu tidak terlihat tapi memang kecuali apa PT itu didukung dengan capaian-capaian yang lain misalnya banyaknya yang terkreditasi internasional atau ya, prodi-prodi ya atau kemudian banyaknya ya, capaian-capaian secara internasional katakanlah lomba katakanlah WCU dan sebagainya nah ini rasanya menjadi orang akan melihat oke meskipun tidak ada akreditasi di institusinya. Namun kalau kita melihat bahwa prodi-prodinya ternyata seperti ini, berarti proses pendidikan ataupun apa yang ada di sana itu sudah bagus. Nah, kita sebagai institusi pendidikan ya memang harus bisa beradaptasi dengan cepat ya, harus mampu beradaptasi terhadap segala perubahan regulasi nasional atau permen dan sebagainya. Kemudian juga kriteria badan akreditasi dan sebagainya sehingga kita harus bisa mengikuti ada apapun perubahan perubahan yang ada. Nah, kenapa tadi saya sampaikan kalau akreditasi internasional itu juga kita perlu ya di ITS itu saat ini yang sudah akreditasi unggul A itu kira-kira prodinya itu 64% ya. Jadi prodinya total 101, tapi memang eh, masih banyak yang prodi baru yang belum meluluskan sehingga itu tidak kita hitung. Kalau prodi yang sudah relatif lama itu ada 86, nah 55 kita sudah terakreditasi unggul ya yang kira-kira A tadi jadi kira-kira 94%. Yang sudah eh, terakreditasi internasional itu cukup cukup banyak ya jadi ada 37 itu terakreditasi internasional ada 20 yang sudah tersertifikasi ASEAN University Quality Assurance itu. Nah, dampak kalau kita punya internasional itu memang cukup besar ya. Jadi kita terhadap internal mahasiswa dosen misalnya kurikulumnya memenuhi standar internasional, kemudian apanya software pendukungnya dalam ya, pencapaian learning objective juga mengikuti standar internasional. Kita punya metode pembelajaran dan sebagainya, strategi pembelajaran itu sudah standar internasional, pemenuhan syarat dan sebagainya, tenaga pendidikan itu ya, apa sudah mengikuti standar sehingga mereka harus bisa mengikuti proses pembelajaran dengan lebih cepat meningkat apa nilai akreditasi nasional itu akan meningkat kalau kita secara internasional sudah terakreditasi dan sebagainya. Dampak tidak langsungnya, misalnya jumlah mahasiswa yang mendaftar hampir di semua prodi itu meningkat karena sudah terakreditasi internasional itu memang ada peningkatan. Kemudian jumlah lulusan yang langsung mendapat kerja itu juga akan semakin baik. Kemudian ITS itu kebetulan selalu menjadi salah satu yang alumninya itu paling mudah mendapat pekerjaan. Kemudian jumlah lulusan menjadi wirausahawan dan startup juga somehow bisa meningkat karena kita dengan internasionalisasi itu kan ada apa beberapa mata kuliah yang memang mendukung ke sana capstone design lah dan sebagainya dan sebagainya. Jumlah mitra dari asing itu juga bisa apa, mudah untuk ditambah atau ditingkatkan kalau kita punya akreditasi internasional. Nah, pemerintah memang ya harus bisa menjaga, apa ya, memberi stimulan pada prodi, pada institusi untuk selalu menjaga mutunya, menjaga apa kualitasnya. Ya salah satunya ya tadi mestinya memberi oke kamu penilaian masuk masuk apa standarnya seperti itu sehingga kita tahu oh saya tuh masih kurang di sini, masih kurang di sana. Karena kalau tidak ada itu kan kita mau mau ya benchmarknya dari mana ya kita harus benchmark kemana ke satu standar yang memang kita anggap baik gitu. baik.
Terima kasih sekali Bapak Bambang Pramujati, ST, MSc, PhD, Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Banyak sekali yang sudah disampaikan, Sami. mudah-mudahan ini menambah informasi, kita lebih mengenal ITS yang luar biasa, ingin menjadi perguruan tinggi yang mandiri secara finansial, sehingga tidak semata-mata membebankan biaya pendidikan itu kepada mahasiswa. Luar biasa. Terima kasih, sukses, So, selamat nggih, berjuang, Pak Bambang sami-sami Pramujati. matur nuwun, Bang. Nggih. Ya, Nggih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi